Gawang wae. Salam budaya, ketemu kembali dengan Joko Bayu Channel. Yang bikin ke Bani. Baleni. Betul apa langsung mau Oh, ke iya. ketok kalau ada gitu. Oke. Ya. Salam budaya, selamat sore pemirsa sekalian Joko Bayu Channel. Pada sore hari ini saya akan berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol bersama Mas Bayu Gendut. Beliau seorang pemilik studio lucu, di mana sudah berproduksi cukup banyak mulai dari tahun lalu. Selamat sore Mas Bayu. Selamat sore. Terima kasih sudah menerima saya di Joko Bayu Channel untuk menjadi narasumber. Kita cerita-cerita lepas saja Mas ya. Okay. Mas Bayu soalnya panjenengan nama aslinya tuh sinten Mas? Saya nama aslinya Anton Bayu Krisnawan. Anton Bayu Krisnawan, saya baru tahu. Dijuluki parapane nama kerennya tuh Bayu Gendut. Kalau ingin panjang lagi, saya kasih nama baptis juga. Oh gitu. Ya, Nama Stefanus Dionysius Matias Wah, Anton kok tahu, Mas? sepura. Oke Mas Bayu, terima kasih sudah ada waktu lah sedikit untuk kita ngobrol-ngobrol tentang khususnya seputar produksi studio lucu Mas. Mas Bayu, sampean mulai masuknya basicnya dulu ya Mas. Basic kalian itu sebenarnya di pendidikan formalnya atau apa Mas Bayu? Saya teater. saya seni rupa. Oh seni rupa. STSI. Oh. Tata rupa pentas. Tata rupa pentas. Berarti sampean sarjana ya Mas? D3. Oh, D3. Oh Mas Bayu, saya baru tahu juga. Kemudian untuk terkait dengan produksi studio lucu itu Mas, khususnya saya akan berbicara seputaran itu. Okay. Sejak kapan Mas Bayu itu mulai diproduksi studio lucu itu Mas? Oh ya, saya mau cerita tentang basic saya dulu ya. Oke, monggo. Saya itu kan dari dulu kan saya kan memang seniman teater ya. Seniman teater. Saya dari kecil sudah senang berakting Mas, Pak ya. Kecil saya itu penari. Saya itu kan penari. Sampai SMA itu saya penari. Terus saya masuk ke STSI. Almarhum ayah saya ngomong sebenarnya kamu itu masuknya ke tari gitu, tapi saya ingin suasana yang lain karena saya dari kecil sudah nari, jadi ada titik jenuh, bosan gitu Pak. Akhirnya saya masuknya ke tata rupa pentas dan saya bergabung dengan teater jejak STSI. Pada waktu itu STSI belum isi, STSI Surakarta. Nah, di situ, jadi basic saya itu memang teater. Teater ya. Pernah menjadi penari juga Mas berarti? Oh pernah. Saya dari kecil lah penari. Penari. Dari kecil penari. Kalau diurut-urut dari mungkin Mbak Kakung atau Mbak Putri atau Bapak Ibu itu Bapak ada dan seniman Ibu juga saya itu penari semua. Bapak saya itu pemain wayang orang Suwedari, dapuane Werkudara. Nah, kalau ibu saya guru tari. Oh, berarti memang keturunan seniman berarti sama. Yes. Sedulur-sedulur sampean ya seniman ya, Pak? Yo, saya itu kan hanya punya saudara satu. Saudara satu, masuk anak tunggal? Saya tuh bisa dibilang anak tunggal, bisa anak dua juga enggak, dua tunggal juga bisa. Maksudnya? Ya karena saya kan kembar. Oh. Ya kalau lihat di Yubabon yang tokoh Ance. Oh itu sampean saya pikir kemarin tuh Mas Bayu padahal itu kembaran saya. Kurawa namanya? Anton Kurawa. Anton Kurawa. Ya. Itu berarti kembaran panjenengan? Kembaran, ya. Pantas kok samanya persis ya. Cuma karena saya. Saya lebih smile. Gitu ya. Enggak nek Mas Anton nonton tapi. Ya apa-apa, kenyataannya seperti itu. Ada tambahan Mas tentang latar belakang panjenengan keluarga? Saya itu keluarga memang dari basicnya dari seni, khususnya tari, terus seni peran itu pada umumnya. Karena dari kecil saya SMP sudah sering ngelawak sana kemari, ya, sudah sering ikut lomba dan sebagainya. Jadi ke dunia peran itu memang sudah melekat pada diri saya. Jadi ketika saya ngobrol gini aja sudah kayak berakting, bermain drama. Gitu. Nah itu sama dengan saudara kembar saya. Cuma kalau dia kan delala ndak jerum itu ndak masuk sepenuhnya ke dunia seni. Iya, karena dia lebih ke lain. Jadi akhirnya dia tetap seni, tapi yang menjadi seniman, yang menjadi penggarap itu saya.
Dia pelaku. Bapak Ibu masih ada Mas? Bapak udah meninggal Ibu masih ada. 2005. Terus sebelum sampai menuju pembicaraan tentang studio lucu itu Mas, berarti Mas Bayu itu sudah berkiprah ya, istilahnya berkiprah dalam dunia seni teater khususnya cukup lama Mas ya? Ya lumayan lah Mas. Pak Ding kok Mas. Ya gini, mayoritas teman-teman teater di sini itu sudah pernah jadi pemain saya semua. Tadi yang ngobrol berdua itu, Iya. Wah, Daniel, itu semuanya udah pernah jadi pemain saya. Oh, gitu. Berarti sampean termasuk teater seni apa? Orang teater senior ya? Enggak, saya itu bagian baptis Mas. Orang Maksudnya dia baptis. bahkan baptis itu ketika dia akan menjadi aktor atau aktris itu kudu melu garapane Bayu Gendut saya. Oh gitu. Gitu. Jadi dibaptis. Berarti kemarin saya dibaptis juga Mas. Oh, mungkin jane. Saya juga ada 2 seri itu ikut main Mas Bayu, terima Mungkin kasih. ada satu lagi. Mungkin karena jenengan kan masih. pulangnya tanggal 19 Siap. kan. Mungkin mungkin kan saya nak besok minggu depan saya mulai syuting lagi. Mungkin jenengan ada satu adegan di situ. Iya, Gitu. matur nuwun untuk atas kepercayaannya. Iya. Mungkin ada lagi Mas, mungkin sebelum kita ngobrol tentang studio lucu Mas Bayu. Setelah ini ya Pak, tentu panjenengan sudah senior, artinya pemain teater yang sudah malang melintang di Ya udah. Biasa aja. biasa aja. Saya itu low profile, Low nggak profile. mau sombong. Itu yang memang dikehendaki Tuhan kan gitu. Amin, luar biasa. Sedikit tentang sebelum ke masalah studio lucu Mas. Iya. Panjenengan kan aktif di gereja juga ya Mas? Iya, saya Kehidupan teater gereja kalau saya kan di NTT di Kupang khususnya itu kan saya aktif sekali di hampir 100% lah, hampir tiap Paskah Natal itu saya pentas. Untuk di Solo sendiri kehidupan teater gereja gimana Mas? ya mati-mati hangat-hangat suam, hangat-hangat suam ya. Kalau saya kan di gereja saya kan di Santo Petrus. Gereja Katolik Santo Petrus. Di situ kalau setiap Paskah itu pasti ada pementasan kolosal Jalan Salib. Oh iya. Kisah sejarah Yesus. Iya, iya. Yang buat pasti saya. Itu berarti Tapi kalau saya membuat visualisasi Jalan Salib itu selalu saya modifikasi. Contohnya bukan hanya visual secara live saja, tapi saya buat sedikit ada video. Jadi ada berapa adegan, 1 adegan atau 2 adegan itu yang saya buat ini video. Jadi seperti Yesus dicambuk itu saya kan biasanya kan tidak ditampakkan itu. Ya. Kalau saya tampakkan. tampakkan. Di mana keluar Berdarah-darah. darah, nah itu. Karena target saya itu ketika saya membuat seperti itu, target saya umat harus menangis. Ketika umat tidak menangis, berarti saya tidak berhasil. Akhirnya banyak sekali umat yang menangis, bahkan sampai pingsan. Karena menyaksikan pementasan. Nah, Berarti kalau mboten kemaki nggih. ya betul. Itu apa ada ya? Saya merasakan seperti itu. Sampai memang jujur. Kembali kepada teater gerejawi Mas. Sampai sekarang masih aktif sama maksudnya membina grup-grup teater gerejawi di gereja-gereja di Ya Solo. sebenarnya aktif, tapi karena pandemi kan jadi semua aktif. serba berubah. Untuk kebaktian, untuk misa saja dibatasi. Ya. Nah, apalagi untuk kegiatan semua streaming. Nah, jadi untuk sementara untuk kegiatan gereja, terutama teater, kesenian, saya itu kan juga membina grup ketoprak. Oh, Grup ketoprak. ketoprak di Santo Petrus. Iya. Maksudnya ketoprak dari gereja? Bang? Iya, karena kan saya ini kan prodiakon ya. Prodiakon itu pembantu atau asisten Romo. Nah, saya itu punya grup prodiakon di situ yang anggotanya itu prodiakon semua. Itu membuat ketoprak itu ketoprak humor. Tapi berisi tentang pesan-pesan Oh, enggak atau- pernah. Bebas saya. Oh. Kalau untuk ketoprak itu bebas. Iya. Karena ini untuk ya oke lah kita hidup di lingkungan liturgis ya, hidup di lingkungan liturgis, terus kita tidak harus liturgis Terpaku terus gitu ya. Kita harus menghibur diri juga. Kalaupun ingin liturgis, ingin menginjil, ayo keluar, jangan di gereja. Kayak saya begitu. Kalau di gereja ya ayo kita ini jangan menginjili diri sendiri gitu. Ya, untuk orang Nanti, lain. ya jadinya nanti tidak onani, Pak.
Kan ngoten, saya merasa onani. Ketika ada orang, wah baik koncone dhewe. Ketika ada orang yang sok suci dengan temannya sendiri, percuma. Kowe menjadi pewarta karya keselamatan kok nang jero gereja dhewe buat apa? Iki wis kenal Yesus kabeh. Di gereja itu kan sudah kenal Yesus semua. Ya. Ya kalau kamu kepingin mengenalkan siapa Yeshua Masiah, keluar, wartakan itu Yesus. Itu sama ketika saya membuat ketoprak. Membuat ketoprak, saya enggak membuat ketoprak tentang Injil. Enggak, saya ketoprak bebas. Tetapi di dalam dialog itu apakah ada semacam apa yang tadi dialog-dialog yang tentu semacam penginjilan dalam tanda kutip, Mas? Ya sama. Tersamar. Tetap ada misinya, misinya tetap ada. Tapi misinya itu tidak vulgar banget enggak. Jadi dari cerita itu ada garis merah yang bisa diambil. Garis merah. Nah, gitu. Jadi ada semacam pesan di situ. Ya. Nah, gitu. Jadi memang saya juga aktif ya di teater gereja. Memang saya kadang-kadang juga masih belajar kira-kira bagaimana bentuknya. Kalau saya kan aliran naturalis, aliran seperti yang sesuai dengan back to Bible lah, kembali kepada Alkitab, kemudian drama-drama kolosal dan sebagainya itu saya pernah melakukan. Ternyata saya setelah ngomong sama Mas Bayu, itu saya sepertinya hampir-hampir seperti tadi itu yang saya ngomong tadi. Ya pokoknya kita ini ya di lingkungan gereja kita sendiri, saya kan di Gemit, jadi ternyata juga bisa keluar kemudian ke mana-mana. Intinya kan gitu, Pak. Intinya kita ngobrol, kita berkesenian. Ini kita itu sama juga kita itu mewartakan kasih, mewartakan kerajaan Allah, mewartakan Tuhan Yesus. Itu loh, dengan tindakan kita sebenarnya gitu. Kita dengan nyuwun sewu nggih, saya itu enggak sombong. Orang itu melihat saya mesti suka. Karena orangnya lucu. Nah, saya itu membuat orang lain bahagia. Itu sudah merasa ini termasuk nginjili. Ngerti Pak? Gitu. Jadi kalau nginjili bagi saya itu tidak harus kita kan seniman ya. Tidak harus kita membuat drama kolosal yang bedah Injil pertobatan Saulus atau kisah Petrus dihukum mati salib terbalik lah. Enggak perlu seperti itu. Kalau saya lho Pak nggih, ngapunten lho Pak. Kalau mboten sok mengurui menjenengan sing luwih sepuh, tapi kan setiap orang kan punya argumentasi sendiri ngono nggih. Gitu Pak. Nggih mboten. Nggih, betul memang. Mudeng mboten sing ngomong. Mudeng aku. Saya memang terus terang bisa memetik hikmah ya, walaupun memang ya mungkin umur saya mungkin lebih tua dari sampean, tapi saya kan tetap harus belajar tentang hal-hal seperti itu, ngaten Mas. Artinya ini kita ini kan kalau moto saya, talenta yang diberikan Tuhan itu harus dikembalikan untuk melayani pekerjaan Tuhan kan. Iya, gitu sebenarnya. Kita kan dipanggil. Sebenarnya manusia itu mengikuti Yesus bukan kita yang meminta. Tapi Tuhan yang memanggil. Gitu. Jenengan tapi Kristen. Kalau Kristen Katolik, gitu. Kita itu bukan meminta Tuhan Yesus saya derek jenengan mboten. Tuhan Yesus saya ikut jenengan, saya ikut kamu ndak. Tapi Tuhan sendiri yang memilih kita. Karena apa? Dia ingin kita menjadi tangan panjangnya dengan karunia kita. Karena yang kita miliki. Nanti makin jenengan seniman, jenengan sutradara dan sebagainya, dengan karunia jenengan dipakai Tuhan untuk menjadi saksinya. Kan ngoten? Kalau kan ngoten? Nah, itulah. Jadi kalau menurut saya kita nginjili, kita berbuat wartakan siapa Tuhan Yesus tidak harus membedah Alkitab bias sola scriptura aja gitu. Sola scriptura Alkitabiah itu. Tapi kita bisa melakukannya dengan tindakan. Aku seniman Kristen. Karena saya seniman Kristen berarti saya punya tugas. Tugas kula kalau tugasnya jenengan padha lho, Pak. Iya. Padha lho. Menjadi pewarta karya keselamatan. Kita tunjukkan. Iki wong Kristen. Kristen Protestan, Kristen Katolik kok. Oh, karena Yesus. Pantesan wong kaya ngono kan Pak. Nggih mboten. Luar biasa. Gitu.
Terus ngoten kok jadi wah. Betul. Nah, Ya kita memang ngomong-ngomong yang seperti ini yang saya mau tangkap dari diri panjenengan itu soalnya seorang sosok Bayu Gendut itu soalnya yang mana? Saya kemarin waktu pertama kan ini Mas Bayu katanya kok wong kan enak gitu. Saya kan merasakan ketika pertama kali ketemu aja sudah langsung akrab gitu loh. Nah itu sesuatu hal yang saya pikir saya perlu petik lah. Kadang-kadang kita merasa sombong atau tinggi hati karena sudah merasa dikenal. Oke Mas Bayu itu sudah cukup untuk basic panjenengan di gereja Mas. Kembali ke studio lucu Mas. Diproduksi sejak tahun berapa Mas Bayu? Tahun kemarin. Studio lucu Inten itu saya baru tahun kemarin. Baru setahun enggak ada lah. 11 bulan lah. Inten itu. Inten ya. Produksinya kemarin nggak salah sudah episode atau seri? Episode boleh seri boleh saya lah. Nah, itu sampai 36 ya kemarin yang saya masih ikut terlibat itu. Nah, untuk ke depan Mas Bayu, itu kan pemain-pemainnya saya lihat orang-orang teater semua. Iya. Hampir kebanyakan dengan orang pemain ketoprak. Pokoknya seniman semua lah. Artinya di dalam memproduksi sebuah istilahnya situasi komedi Mas ya. Itu kan sampai enggak terlalu mengalami kesulitan ketika mengarahkan para pemain di lapangan ketika syuting Mas. Itu kuncinya apa Mas? Kuncinya? Saya itu kuncinya gini. Saya itu kan nyon sewu nggih, saya tidak sombong. Saya itu sutradara pinter. Iya, mantap. Maksudnya sutradara pinter. Boten pinter ngarahke ndak. Tapi karena saya sutradara pinter, saya mencari pemain-pemain yang sudah bisa, pemain-pemain yang jadi, gitu loh Pak. Gitu Pak. Karena saya sutradara cerdas. Kalau saya bukan sutradara cerdas, saya mencari pemain-pemain yang ora iso. Akhirnya saya kudu dandani. Saya kudu ngajari acting. Gitu. Karena saya cerdas, pinter. Akhirnya saya mencari yang bisa. Ya dikai penuangan jadi. Makanya kemarin ini cerita-cerita masalah saya dilibatkan ini saya pikir wah ini apa toh dialognya harus ikut persis kan dialognya juga ada. Ternyata sudah pokoknya nanti improvisasi. Ternyata malah jadi hasilnya itu kan sangat bagus. Karena saya tahu jenengan, saya kan bisa tahu. Oh ini orang ini bisa, orang ini enggak. Saya sudah bisa dideteksi Mas. Bisa karena saya kayak kulina Pak. Itu dari pakulingannya. Pakulinan saya nggarap orang, saya tahu ini gimana saya tahu. Makanya saya ngajak jenengan. Oh bapak ini ampun. Sangat. Nah iya itu. Makanya saya ingin satu seri lagi. Sebelum jenengan ke Kupang. Siap. Salam untuk teman-teman Kupang. Oh siap. Nanti suatu saat sampean ke Kupang Mas. Oh siap. Di sana nek enten cewek-cewek boleh. Stop itu. Mas Bayu kembali kepada tema cerita Yubabon. Itu maksudnya Yubabon itu apa? Ini mungkin orang Jawa selain orang Jawa mungkin nggak tahu. Babon itu kan pitik wedok. Ayam perempuan, ayam betina. Ya, ayam betina. Yang kalau ada ayam cowok itu kan nguyak. Banyak ya. Itu inspirasi saya di situ. Jadi tokoh sentralnya itu Yubabon itu. Sebenarnya Yubabon itu. Yang dimainkan oleh Mbak Lina itu. Dewi. Mbak Dewi. Itu namanya juga Babon. Itu kan parapan dia Babon juga. Makanya saya terinspirasi dari itu. Saya lihat tekniknya Mbak Dewi itu luar biasa. Artinya ekspresi mimik. Iya itu memang sebenarnya karakternya kuat si Babon itu. Soalnya orang teater Mbak Dewi. Teater semua, teater cicak itu. Seniornya Lola itu. Untuk misi-misi itu Mas Bayu, sampean punya cerita-cerita itu kan ringan tetapi nilai edukatifnya itu saya menangkap ya secara naluri saya menangkap bahwa ada pesan-pesan tersendiri Mas. Menurut sampean piye? Pesan ya? Ya sebenarnya semua kan saya kembalikan kepada penonton. Enggak, pada sang guru saya. Saya kan punya guru luar biasa. Namanya Tuhan Yesus. Okay. Sebenarnya ketika saya membuat hiburan seperti itu pesannya, ketika melihat itu orang menjadi senang. Intinya di situ menjadi senang, sedih orangnya. Gitu Pak, enaknya bahagia. Saya ingin menciptakan kerajaan Allah di situ. Kerajaan Allah yang di dunia loh Pak ya. Bukannya di surga, nanti surganya kalau kita udah meninggal. Ya. Kedamaian, sukacita. Nek nonton Yubabon atine seneng. Karena
lucu-lucunya. Nah, lucu, edukasi, kadang Dan itu oke. sepertinya melihat cermin diri kita sendiri. Nah, ya itu kan karena itu. Apakah itu representatif masyarakat sekarang, Mas Bayu? Sebenarnya ya. Sebenarnya kalau kita mau mengakui semua garapan-garapan saya kan garapan saya kan garapan realis Jawa ya. Semua garapan-garapan saya itu kiblat kehidupan sehari-hari. Ketika penonton nonton garapan saya mesti waduh, kayak aku. Waduh, ketika saya ada sudah pernah buat pementasan di situ ada adegan debt collector. Dikejar-kejar debt collector delik. Waduh, kayak aku nih ditekani debt collector delik. Nah, jadi seperti cermin. Gitu loh, Pak. Cermin melihat apa itu namanya? Tindakan kita sendiri. Diungkap dengan pementasan itu. Gitu loh. Akhirnya kan penonton ketawa. Ketawanya dalam apa? Dalam mungkin kesedihan. Gitu. Iya, Pak. Karena melihat itu loh. Ya, ya. Terus atau mungkin dalam refleksi diri, merefleksi. Gitu loh. Berarti inti nafas dari skenario yang panjenengan tulis itu memang pesan dalam tanda kutip pesan syarat moral itu saya. Iya. Walaupun dengan guyonan. Iya memang. Nah itu keahlian panjenengan itu tadi. Nyindirnya saya itu kalau nyindir guyonan. Kalau nyindir guyonan itu orang yang kesindiran mungkin nesu. Tidak nesu. Angge. Itu kok nyindir kok wah kampleng. Gitu Pak. Nanti sini guyon malah wah suwe kowe. Ngoten Pak. Gitu. Nek ora nesu gitu. Kemudian untuk pemain-pemain kembali, nah itu artinya sudah punya kemampuan dasar-dasar teater Mas Bayu. Nggih. Dan sampean juga ini tuh. Kemudian saya mau tanya Mas, kenapa teknik syuting panjenengan itu kok sangat simpel, hanya satu kamera dadi apik. Itu talenta. Saya kan mau mengarah ke situ. Oh gitu. Kepengin nek iso mbocori kira-kira kok pakai satu kamera. Ya studio itu lucu Yubabon tuh kok sebenarnya enak itu gitu. teknik seperti itu teknik jadul ya. Teknik jadul. Iya teknik jadul, teknik lama itu Mas seperti itu. Karena saya keterbatasan saja punya cuma satu kamera ya udah, tapi hasilnya malah bisa bisa katukan loh, bisa coba itu ada 2 kamera 3 kamera. Kalau misalnya pakai 2-3 kamera itu kan lebih bagus lagi Mas Bayu. Ya mungkin dia lebih bagus. Ya lebih bagus dan lebih efisien waktu. Karena garapannya lebih cepat. Contohnya kita acting seperti ini. Ini satu kamera, gitu. Kalau satu kamera ada apa ya? Ecet jenderal semua. Habis itu acting backup. Wajah jenengan, wajah keluar. Sudah berapa kali? 3 kali. Adegan toh. Tapi kalau pakai 3 kamera, itu ya satu di sana. Yang satu backup wajah jenengan. Yang satu backup wajah saya, udah selesai. Itu nanti dijadikan satu Iya, ketika dia udah selesai. Kan lebih ngirit gitu waktu. Kan saya lihat kan tidak ada itu papan apa diketok itu apa tuh. Ada. Itu ora perlu seperti itu. Kalau seperti itu Bang, itu hanya untuk variasi sebenarnya. Penonton ini gadine. Arep nganggo clipper, arep nganggo variasi aja. Kita syuting ngoten lho, gitu. Makanya saya penasaran itu panjenengan menurut saya sampai ini hari puji Tuhan bahwa saya bisa ketemu panjenengan sore hari ini Mas. Itu kan semua rencana Tuhan dan itu tentu menjadikan pengalaman banyak lah untuk saya kembali ke Kupang. Yang untuk ya kita ngomong-ngomong yang menit-menit terakhir Mas Bayu. Untuk ke depan untuk studio lucu Yubabon itu apakah memang dibikin berseri entah kapan selesainya? Iya, sampai kula kendahan ide, Bu. Sampai kehabisan ide. Dan itu saya yakin tidak akan habis ide. Apalagi sama tadi kan menyebut sutradara pinter. Sutradara merangkap kameramen, editor komplit loh. Wong nonton Yubabon itu mikirin itu mesti krune akeh. Iya, gitu. Ngon iki kliper dan padahal kesak uang. Ora tak grendeng lho, Pak, gitu.
Gue tripod, nah ampun kan. Ini memang suatu Jadi yang luar biasa. Yu Babon Studio Lucu itu memang anggota krunya banyak, tapi pemain kabeh. Oh, jadi kru merangkap pemain juga? Enggak, yang dimaksud kru kan saya sendiri. Hah? Maksudnya anggotanya banyak loh Pak. Tapi pemain kabeh. Ini luar biasanya studio lucu kan di situ. Rencananya untuk apakah begini Mas Bayu? Saya mungkin tanya lebih jauh. Mungkin ada rencana untuk buat layar lebar, film layar lebar. Kalau ada yang mau sponsori, Mantap. iya dong. Dan sampai itu mungkin ya enggak Gitu, terlalu susah ya kan. Kalau untuk buat film layar lebar kan enggak susah sama itu. Sama aja sebenarnya. Yang penting ada yang mau sponsori. Ana duitnya. Gitu aja. Kalau untuk terkait ke gereja Mas Bayu, mungkin masih ada waktu ini. Apakah ada rencana untuk membuat semacam ya cerita-cerita semacam Yu Babon, tetapi setting latar belakangnya itu di gereja misalnya? Saya udah buat. Oh, sudah buat? Saya udah buat, tapi konstruksinya sendiri, gereja antar gereja gitu. Saya udah buat. Udah sering buat Pak saya. Oke, terakhir Mas Bayu. Yeah. Untuk pesan-pesan nih, saya termasuk senior ya Pak. Untuk pesan-pesan kepada ya bukan produksi tentang medsos khususnya YouTube dan sebagainya itu, menurut panjenengan kira-kira ya masing-masing kita kan punya selera ya Mas ya. Kan begitu banyak konten yang kita lihat itu. Ya. Kira-kira mau yang pas itu kira-kira di mana Mas? Kira-kira ya, segmen yang kalau ya kepengen Pak YouTube itu gampang apa? Buat konten nyeleneh, buat konten edukasi, tutorial, masih yes. Tapi konten apa nih, konten setengah-setengah kayak konten madang, kuliner, wong sudah jenuh ya. Orang nggak melihat. Tapi tutorial gawe HP supaya ini iso nyetrum. Nah, itu wong mesti nonton akeh. Gitu. Masih ketawa. Nyekel HP kesetrum. Nah, itu. HP terhindar dari maling. Gitu. Nyekel HP kekunci kesetrum. Nah, ngoten niku mesti iso nonton akeh. Jadi maksudnya sebuah judul video YouTube itu harus menarik perhatian walaupun kadang-kadang tipuan Mas. Nah, nah itu nanti juga percuma Pak, karena nonton pertama 3 menit pertama ketika ora dihitung. Dan nanti misalnya video muncul lagi enggak akan nonton. Ngapus ya. Oh, ngapus. Banyak yang begitu Mas? Nggih. Banyak yang begitu. Iya, banyak. Juga judul viral. Padahal isinya ora apa-apa. Padahal viral kok ngendi ya. Oke Mas Bayu, saya pikir sudah cukup ini. Mungkin ada lagi Mas yang mungkin mau aku kehabisan pertanyaan ya Mas. Alah napa saya mau. Napa kira-kira sing ajeng napa Mas sampean napa? Boten. Nggih. Enten cewek ayu boten. Sudah cut. Kulo dikenal. Oh, ini di-cut loh Mas itu. Ora malah lucu loh, Mbak. Oh, lucu toh? Jangan di-cut seperti ini. Jadi jangan serius. Tadi kembali kepada studio lucu. Iya gitu loh. Jadi konten podcast seperti ini kadang ojo serius lah. Kadang nyeleneh. Ngomong serius, Mas semoga enten cewek ayu boten. Nah, membuat orang itu tertarik nonton gitu loh. Nama kayak judul mohon ini bintang tamunya Edan. Orang akan tertarik itu loh. Oh begitu. Ngoten loh Pak. Wah jenengan wah. Mas Bayu, saya mau tanya untuk menimba ilmu sedikit-sedikit lah. Kunci menjadi seorang YouTuber itu yang harus dipunyai seorang YouTuber itu apa? Kenapa? Mental baja. Mental baja. Nggih no. Pantang menyerah. Lah nggih nek ngupload nek sing nonton kudu sabar gitu. Ngupload jam tayangnya muda-muda yo sabar. Subscriber muda-muda sabar. Mentalnya kudu baca dan penuh sabaran. Harus sabar. Nggih kudu sabar, Pak. Kalau biaya sebenarnya enggak terlalu besar ya, Mas? Biaya apa? Biaya dulu.
Yo babon niku napa kula ngetokke dhuwit to, Pak? Nah, ini kebetulan sampean masalah Hah? biaya produksi Yubabon. Itu tadi saya lupa itu. Enggak Itu ada biaya. biayanya piro, Mas Bayu? Enggak ada biaya. Terus pemain-pemainnya ora dibayar. Free semua, apalah. Ngeten, Pak. Ya, karena kan saya tuh punya ya seniman Solo itu kan kuat ya, keterikatannya. Makanya kan dikonsumsi itu kan sering. Mie ayam Masdul. Sing ngebosi Masdul. Nah, Yang sponsor itu toh. iya, si konsumsi. Oh, sponsor. Enggak, Itu bukan sponsor toh? Enggak, Masdul pecah daen iku lho, Mas. Oh. Masdul main Iya, iya. mie ayam Masdul, masalah sing ngebosi Masdul. Bakso Mas Tura. Bakso Pak Tura, sing ngebosi Tura. Ini khususnya gonta ganti. Ngoten niku kadane. Mas apa Mas Memes ini apa ini pedagang petin apa juragan petin? Juragan petin itu. Ngoten niku kadane. Iya, iya, iya. Oke Mas Bayu, terima kasih matur nuwun sama panjenengan sudah meluangkan sedikit waktu untuk apa? Putrane jenengan cantik. Loh. Iki piye to? Iki wawancara piye to Mas iki? Lah kok ngerti lho. Lah tak kirimi fotone lho. Oh iya. Putraku telu cewek kawin tapi bicara bahasa Jawa gini banyak ente banyak tahu juga ya? Enggak tahu. Anak saya tuh enggak tahu. Enggak, maksudnya teman-teman jenengan. Oh, enggak tahu no. Lah terus ini nanti bahasa Kupang. Lah ini nanti di Enggak, tapi kan enggak